Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Langit di atas kota Bogor sudah berubah menjadi ungu gelap, seolah menelan sisa-sisa senja. Hujan yang turun sejak sore tadi belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Butiran air yang deras menampar helm Dimas, seorang pengemudi ojek online yang sedang mati-matian mencari rezeki. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Jalanan yang licin dan genangan air membuat laju motornya melambat. Sudah hampir jam 11 malam, dan ia belum juga mendapat orderan yang layak. Dompetnya kempis, isi bensin tinggal sedikit, dan perutnya mulai keroncongan. Dimas mengusap layar ponselnya yang berembun. Ia menghela napas pasrah. Mungkin ini saatnya pulang. Tepat ketika ia memutar balik motornya, sebuah notifikasi masuk. Ponselnya bergetar, menampilkan detail pesanan yang aneh. Pengirim, Maya. Lokasi pengirim, Jalan Kamboja nomor 7, Tajur Halang. Tujuan, Perumahan Puri Kencana Blok A1 nomor 13. Isi paket, boneka kayu. Biasanya, Dimas takkan berpikir dua kali untuk mengambil pesanan ini. Tarifnya tinggi, cukup untuk membeli bensin dan makan malam yang layak. Namun, ada yang ganjil. Lokasi pengirimnya, sebuah rumah kosong di pinggir kota yang sudah lama ditinggalkan. Dan tujuan pengirimannya, Perumahan Puri Kencana. Nama itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Bukan hanya karena lokasinya yang jauh dan terpencil, tetapi juga karena rumor yang menyelimutinya. Perumahan itu terkenal angker. Kabarnya, sering terjadi penampakan di sana, terutama di malam hari. Dimas bimbang. Logikanya menyuruhnya untuk menolak. Tetapi, desakan kebutuhan mengalahkan rasa takutnya. Ya sudahlah, cuma antar paket. Tidak sampai masuk ke dalam rumah, kan? Batinnya, mencoba meyakinkan diri. Dengan hati berdebar, ia menekan tombol, ambil pesanan. Ia segera memacu motornya menuju jalan Kamboja. Sepanjang perjalanan, hujan semakin deras, seakan alam ikut menolak perjalanannya. Ganggang sempit yang ia lewati semakin terasa gelap, hanya diterangi oleh lampu motornya yang redup. Ketika ia sampai di lokasi, yang ia temukan hanyalah sebuah rumah tua yang dikelilingi pagar besi berkarat dan tanaman liar yang menjulang tinggi. Jendela-jendela rumah itu pecah, dan catnya mengelupas, menampilkan kesan menyeramkan. Apa benar ini rumahnya? Gumam Dimas. Ia melihat ponselnya, memastikan kembali alamatnya. Tepat. Ia mencoba menelepon nomor pengirim, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, pagar berderit terbuka dengan sendirinya. Jantung Dimas berdetak lebih cepat. Dengan ragu, ia melangkah masuk. Sebuah boneka kayu tua tergeletak di teras, persis di depan pintu yang setengah terbuka. Boneka itu tampak aneh, dengan mata yang terbuat dari kancing hitam dan senyum yang terukir paksa. Dimas mendekat, mengambilnya dengan hati-hati. Boneka itu terasa dingin, seolah baru saja dikeluarkan dari lemari es. Sebuah pesan tertulis di secari kertas kecil yang terikat di tangan boneka itu, tolong antarkan ke Puri Kencana. Jangan buka paketnya. Dimas memasukkan boneka itu ke dalam tasnya. Pintu rumah yang setengah terbuka itu tiba-tiba menutup dengan keras, seolah ada seseorang di dalamnya yang mengusirnya. Dimas terperanjat. Tanpa pikir panjang, ia bergegas kembali ke motornya dan memacu gas, menjauh dari rumah aneh itu. Ia tidak peduli jika pesanan ini hanya lelucon, yang penting ia harus segera pergi. Namun,
Ia tidak tahu bahwa malam yang ganjil ini baru saja dimulai. Setelah berhasil meninggalkan rumah yang terasa seperti kuburan, Dimas memacu motornya dengan cepat, menembus rintik hujan yang tak kunjung reda. Jalanan menuju perumahan Puri Kencana terasa sangat panjang dan sepi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Hanya suara mesin motornya dan deru hujan yang memecah kesunyian malam. Di tengah perjalanan, Dimas merasakan keanehan. Tas yang berisi boneka kayu di belakangnya terasa lebih berat dari yang seharusnya. Padahal, boneka itu terlihat ringan dan kecil. Selain itu, hawa dingin yang ia rasakan sejak mengambil boneka itu semakin menusuk, seolah ada embun beku yang menempel di punggungnya. Dimas mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaannya saja karena kedinginan. Namun, beberapa menit kemudian, ia mendengar suara. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin yang berdesir melewati helmnya. Tapi, suara itu semakin jelas, terdengar seperti bisikan samar-samar. Dimas, Dimas. Dimas mengernyit. Ia yakin suara itu tidak datang dari luar. Suara itu berasal dari tasnya. Bisikan itu terus memanggil namanya, dengan nada yang aneh, seperti suara anak kecil yang serak dan parau. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, itu pasti hanya halusinasi, bisiknya pada diri sendiri. Tapi bisikan itu tak kunjung berhenti, malah semakin intens. Ayo cepat, Dimas. Aku menunggu. Bisik suara itu, kali ini terdengar lebih dekat, seolah boneka itu sedang menempel di punggungnya. Dimas menghentikan motornya di pinggir jalan yang gelap. Ia membuka tasnya dengan tangan gemetar. Di dalam sana, boneka kayu itu tergeletak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dimas meraihnya, memeriksanya. Tidak ada speaker, tidak ada apapun yang bisa menghasilkan suara. Ia kembali memasukkan boneka itu ke dalam tasnya, mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu lelah dan terlalu takut. Tiba-tiba, ponselnya mati. Layarnya gelap, tidak bisa dihidupkan. Padahal, ia baru saja mengisi daya ponselnya. Baterainya masih penuh. Dimas mencoba menyalakan ponselnya berkali-kali, tapi tidak ada respons. Ia mulai panik. Tanpa GPS, ia tidak tahu jalan yang harus ia ambil. Bodohnya aku. Ia mengumpat. Seharusnya aku tidak mengambil pesanan ini. Tanpa pilihan lain, ia melanjutkan perjalanan. Ia hanya bisa mengandalkan ingatannya tentang peta perumahan Puri Kencana. Setiap belokan yang ia ambil terasa semakin salah. Hujan masih turun, dan bisikan dari dalam tasnya tidak berhenti. Kali ini, bisikan itu terdengar seperti nyanyian anak-anak yang mengerikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami di sini. Tunggu kamu, Dimas. Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka ini. Entah apa, tapi ia merasa bahwa boneka ini adalah kunci dari semua teror ini. Ia mencoba melepaskan tasnya, tapi tas itu terasa seperti menempel di punggungnya, tidak bisa dilepas. Motornya tiba-tiba oleng, seolah ada yang menarik stangnya. Dimas berusaha mengendalikan motornya, namun ia hampir terjatuh. Ia menoleh ke belakang, dan dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Mata kancing boneka itu terlihat bersinar merah dalam kegelapan, dan senyum yang terukir di wajahnya tampak melebar, seolah mengejeknya. Tiba-tiba, motornya mati total. Mesinnya tidak menyala, tidak peduli seberapa keras ia berusaha menyalakan starter. Dimas terjebak. Di jalan yang sepi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu motornya yang sudah mati, ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi lari.
Bisikan dari boneka itu terdengar sangat jelas di telinganya. Kami sudah dekat, sebentar lagi. Dimas menelan ludah. Ia mengangkat kepalanya, dan di kejauhan, ia melihat sebuah papan nama tua yang berkarat. Terukir di sana, dengan cat yang sudah pudar, Perumahan Puri Kencana. Motor Dimas akhirnya menyala lagi, seolah boneka itu memberikan izin untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ia tidak lagi merasakan kelegaan. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang semakin dalam, diselimuti oleh hawa dingin yang tak kunjung hilang. Di kejauhan, gerbang masuk Perumahan Puri Kencana terlihat. Bukan gerbang megah dengan penjaga, melainkan dua pilar beton yang retak dan papan nama yang sudah nyaris roboh. Ia memacu motornya perlahan, memasuki area perumahan yang sunyi. Suasana di sini berbeda dari jalanan yang baru saja ia lalui. Tidak ada lampu jalan yang menyala, semua dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh lampu motornya yang redup. Deretan rumah-rumah di sana terlihat seragam, semua dengan desain yang sama, jendela besar yang tertutup rapat, atap yang diselimuti lumut, dan halaman yang dipenuhi ilalang tinggi. Udara di sini terasa berat, seperti napas yang tertahan. Dimas mengamati sekelilingnya, berusaha mencari tahu di mana blok A1, nomor 13. Setiap rumah tampak sama, seolah-olah waktu telah berhenti di tempat ini. Ia mengendarai motornya menyusuri jalanan yang berlubang, melewati bayangan-bayangan gelap yang seakan bergerak-gerak di pinggir jalan. Bisikan dari dalam tasnya kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Belok kiri, lurus saja, hampir sampai. Bisikan itu seakan menjadi pemandu, membuat Dimas tak punya pilihan selain mengikuti. Akhirnya, motornya berhenti di depan sebuah rumah yang paling mencolok di antara semuanya. Bukan karena keindahannya, melainkan karena kondisinya yang paling mengenaskan. Jendela-jendelanya pecah, catnya mengelupas hingga menyisakan dinding batu bata yang kusam, dan pintunya terlihat reot. Pagar besi di depan rumah itu sudah berkarat dan miring. Papan nomor rumahnya, meskipun sudah kotor, masih terbaca, blok A1 nomor 13. Jantung Dimas berdebar sangat kencang, memukul-mukul dadanya. Keringat dingin menetes di dahinya, bercampur dengan air hujan. Ia menuruni motornya, tubuhnya gemetar. Bisikan dari dalam tasnya berhenti, digantikan oleh suara tawa anak kecil yang menyeramkan. Tawa itu terdengar dari dalam rumah, menggema di malam yang sepi. Dimas berusaha mengabaikannya, ia menguatkan tekadnya untuk menyelesaikan pesanan ini. Ia harus segera pergi dari tempat ini. Dimas mengambil ponselnya, ia mencoba menelepon kembali, berharap ada yang menjawab. Tapi ponselnya masih mati total. Ia melihat ke arah rumah itu, di dalam kegelapan, ia melihat sebuah cahaya kecil berkedip-kedip di salah satu jendela di lantai 2. Cahaya itu seakan memanggilnya, mengisyaratkan bahwa ada orang di dalam. Dengan langkah ragu, Dimas mendekati pintu. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, bersiap untuk mengetuk. Tepat saat tangannya menyentuh pintu kayu yang sudah lapuk itu, pintu tersebut tiba-tiba berderit terbuka dengan sendirinya, seolah ada yang menariknya dari dalam. Dimas terkejut, ia segera menarik tangannya kembali. Ia bisa melihat kegelapan di dalam rumah, kegelapan yang terasa lebih pekat dari malam itu sendiri. Sebuah aroma aneh tercium, aroma tanah basah dan bunga melati. Aroma itu membuat perut Dimas mual. Sebuah suara bisikan, yang sangat berbeda dari suara bisikan dari boneka, terdengar dari dalam. Masuklah, jangan takut. Dimas membeku. Ia menolak. Ia hanya ingin mengantarkan paket ini dan pergi. Ia berteriak, "Permisi, paketnya sudah sampai. Di mana saya harus meletakkannya?"
Tidak ada jawaban, hanya tawa anak kecil yang semakin keras. Ia melihat ke dalam rumah. Di ruang tengah, tepat di depan tangga, ia melihat sebuah bayangan kecil. Bayangan itu bergerak, lalu perlahan-lahan membentuk sosok. Sesuatu muncul dari balik kegelapan. Sebuah sosok anak perempuan kecil dengan gaun putih kusam. Gaun itu terlihat lusuh dan berbau seperti terbakar. Rambutnya panjang, hitam, dan kotor, menutupi sebagian wajahnya. Anak itu menatap Dimas dengan mata yang kosong dan cekung, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Jantung Dimas terasa berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, menabrak motornya yang terparkir di belakang. Anak itu tersenyum. Senyumnya lebar dan menyeramkan. Ia mengulurkan tangannya, seolah memintanya masuk. "Kakak, kenapa tidak masuk?" Suaranya pelan dan serak, hampir seperti bisikan. Tiba-tiba, Dimas merasakan sesuatu di punggungnya. Sesuatu yang keras dan dingin. Tasnya terasa bergerak-gerak dengan sendirinya. Ia menoleh ke belakang, dan dari balik tas, boneka kayu itu menatapnya. Mata kancing hitamnya terlihat lebih besar dari sebelumnya, dan ia bisa mendengar suara bisikan dari dalam tasnya. "Putri, dia sudah menunggu." Boneka itu tiba-tiba terjatuh dari tas Dimas. Ia tidak tahu bagaimana caranya boneka itu bisa lolos dari tas yang sudah tertutup rapat. Boneka itu mendarat di tanah becek dengan suara gedebuk pelan. Lalu, Dimas mendengar suara tawa yang mengerikan dari boneka itu, tawa yang tidak wajar dan terdengar sangat tua, seolah tawa itu telah ada selama berabad-abad. Di saat yang sama, anak kecil yang berada di dalam rumah itu menoleh ke arah boneka yang tergeletak di tanah. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang dalam. Ia berteriak, "Tidak! Jangan!" Anak itu berlari ke arah tangga. Namun, di tengah-tengah tangga, ia tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke belakang, ke arah Dimas, dan di belakangnya, sebuah bayangan hitam muncul, bayangan yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang ia bayangkan. Bayangan itu memiliki wujud seorang wanita, rambutnya panjang dan terurai, dan matanya memancarkan api kemarahan. Dimas panik. Ia segera mengambil boneka itu, meletakkannya kembali ke dalam tas, dan berusaha untuk menyalakan motornya. Tapi motornya tidak mau menyala. Ia mencoba lagi dan lagi, namun mesinnya tetap mati. Ia melihat ke arah rumah. Anak perempuan itu sudah menghilang, digantikan oleh bayangan wanita itu, yang kini berdiri di ambang pintu, menatapnya. Wanita itu perlahan-lahan melangkah keluar, wajahnya pucat dan matanya cekung, seperti mayat hidup. Ia mengenakan gaun putih yang sama seperti anak kecil di dalam rumah. Gaunnya robek di beberapa tempat dan terlihat kotor. Ia berjalan perlahan ke arah Dimas, langkahnya tidak bersuara. "Kamu yang mengantarkan paket itu?" Suaranya serak dan bergetar. Dimas mundur. "Ya, maaf, Bu, saya hanya mengantarkan pesanan." Wanita itu tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesedihan yang mendalam. "Kamu tidak tahu apa yang kamu bawa ke sini." Dimas merasa ada yang tidak beres. Wanita itu tidak terlihat seperti orang yang akan menerima paket. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah lama mati. Dan bisikan dari boneka itu? Apakah itu suara wanita ini? Atau ada sesuatu yang lain? Dimas ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Ia menyadari, ini bukan hanya sekedar mengantar paket. Ia telah terjebak di tengah-tengah teror yang tidak ia mengerti. "Masuklah. Kami sudah lama menunggu," kata wanita itu. Dimas tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat ke dalam tasnya, boneka itu kembali tergeletak di sana,
Tapi kali ini, ia bisa melihat mata kancing boneka itu bersinar merah, seolah memancarkan aura jahat. Dan ia bisa mendengar suara bisikan yang berbeda, suara bisikan yang penuh kebencian, datang dari boneka itu. Ini adalah akhir dari permainanmu, Dimas. Tubuh Dimas membeku, bukan karena hawa dingin dari hujan, melainkan dari ketakutan yang mencekik. Di ambang pintu rumah tua itu, berdiri sosok wanita pucat dengan mata cekung. Rambut hitamnya yang panjang dan kusut tergerai, menutupi sebagian wajahnya yang kusam. Gaun putih yang dikenakannya terlihat sobek dan kotor, seakan telah dipakai selama berabad-abad. Jantung Dimas berdebar-debar di dalam dadanya, memukul-mukul dengan irama yang tak karuan. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terikat oleh rantai gaib. "Kamu tidak tahu apa yang kamu bawa?" Suara wanita itu terdengar parau dan penuh kesedihan, seolah menanggung beban yang tak terlukiskan. "Boneka itu, dia adalah kutukan." Dimas menelan ludah. Ia melihat ke arah tasnya, di mana boneka kayu itu tergeletak. Mata kancingnya terlihat bersinar merah dalam kegelapan. Dimas merasakan aura jahat yang kuat terpancar dari boneka itu, aura yang membuat rambut di tengkuknya berdiri. Aku hanya mengantar paket," ucap Dimas dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu." "Boneka itu milik iblis," potong wanita itu. "Dia memenjarakan kami di sini. Kami tidak bisa pergi. Kami terikat padanya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, mendekat. Dimas melihat bayangan kecil melintas di ambang pintu, bayangan anak kecil yang tadi ia lihat. "Mama, jangan bicara dengannya," bisik suara anak itu, suaranya terdengar ketakutan. Wanita itu menoleh ke belakang, menatap anaknya. Ekspresinya melunak, namun matanya tetap memancarkan kesedihan. "Putri, dia harus tahu. Dia yang membawanya kembali ke sini." Dimas merasa bingung. Jadi, nama anak itu Putri? Dan wanita itu ibunya. Ia masih tidak mengerti apa hubungannya dengan boneka ini, dan kenapa mereka terlihat begitu ketakutan. Ia memutuskan untuk mencoba kabur lagi. Ia segera menaiki motornya, mencoba menyalakan starter, tapi motornya tidak bergeming. Ia mencoba lagi, dan lagi, namun mesinnya tetap mati. Ia panik. "Tidak ada gunanya, Nak," kata wanita itu. "Dia tidak akan membiarkanmu pergi." Tiba-tiba, pintu rumah yang tadinya terbuka sedikit kini terbuka lebar. Di ambang pintu, berdiri sosok anak kecil, Putri. Wajahnya pucat dan matanya cekung, sama seperti ibunya. Gaun putihnya yang kotor dan sobek terlihat persis seperti yang dikenakan ibunya. Putri memegang sebuah boneka yang sangat mirip dengan yang Dimas bawa. "Boneka ini sudah kembali," ucap Putri, suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. "Sekarang, kita bisa bermain bersama lagi." Wanita itu, yang dipanggil Maya oleh anaknya, menggelengkan kepalanya. "Tidak, Putri. Boneka itu bukan milikmu. Boneka itu jahat." Dimas melihat ke arah tasnya, di mana boneka kayu itu tergeletak. Mata kancingnya yang bersinar merah terlihat memancarkan api kemarahan. Ia bisa mendengar suara bisikan dari dalam tasnya, bisikan yang kali ini terdengar seperti tawa sinis yang menyeramkan. "Mereka sudah kembali," bisik suara itu. "Mereka tidak akan bisa lari dariku lagi." Dimas melihat ke arah Putri. Wajahnya yang tadinya kosong kini terlihat penuh kebencian. Ia berjalan perlahan ke arah Dimas, kakinya tidak menyentuh tanah. Di belakangnya, Maya mengikuti, matanya dipenuhi ketakutan. Dimas menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sebuah permainan yang tidak ia mengerti,
Sebuah permainan antara boneka terkutuk dan dua arwah yang terperangkap. Ayo, kakak, masuk ke dalam. Kita akan bermain selamanya, bisik Putri, senyumnya yang menyeramkan terlihat melebar. Tiba-tiba, tas yang berisi boneka itu terasa bergetar dengan keras. Dimas tidak bisa mengendalikan motornya lagi. Tas itu terasa seperti benda hidup, bergerak-gerak dengan sendirinya. Ia menjatuhkan motornya, dan tas itu terjatuh ke tanah. Begitu tas itu menyentuh tanah, resletingnya terbuka dengan sendirinya, dan boneka itu melompat keluar. Boneka itu mendarat di tanah becek, matanya yang bersinar merah memancarkan api kebencian. Boneka itu mulai tertawa, tawa yang bukan lagi tawa anak kecil, melainkan tawa yang dalam dan menyeramkan. Tawa itu menggema di seluruh perumahan Puri Kencana. Maya berteriak, "Lari, lari, nak!" Putri, yang tadinya berjalan ke arah Dimas, kini berlari ketakutan, bersembunyi di balik kaki ibunya. Ia menunjuk ke arah boneka itu dengan tangan gemetar. Bukan boneka itu? Dimas menyadari sesuatu. Wanita itu, Maya, dan anaknya, Putri, bukanlah hantu yang jahat. Mereka adalah korban. Boneka itu, boneka yang ia bawa, adalah biang keladinya. Ia melihat ke arah boneka itu. Boneka itu kini mengapung di udara, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. "Kalian tidak akan pernah bisa lari dariku," ucap boneka itu, suaranya terdengar parau dan menyeramkan. "Kalian adalah milikku, selamanya." Pintu rumah itu, yang tadinya terbuka, kini menutup dengan keras, seolah mengunci mereka semua di dalamnya. Hujan semakin deras, seolah-olah langit menangisi nasib mereka. Dimas terjebak. Di satu sisi, ada dua arwah yang ketakutan, di sisi lain, ada boneka terkutuk yang penuh kebencian. Ia harus memilih. Apakah ia akan menyelamatkan dirinya sendiri, atau ia akan membantu dua arwah yang terperangkap ini? Dimas berdiri di tengah jalan yang becek, menatap boneka kayu yang melayang di udara. Mata kancingnya yang bersinar merah memancarkan energi jahat yang tak terlukiskan. Di ambang pintu, Maya dan Putri berdiri, wajah mereka pucat pasi dan mata mereka dipenuhi ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Dimas, suaranya bergetar. "Kenapa boneka ini? Kenapa kalian takut dengannya?" Maya melangkah maju, tangannya menggenggam tangan Putri. Ia melihat ke arah Dimas dengan mata yang penuh kesedihan. Kami terperangkap di sini. Kami tidak bisa pergi. Boneka itu yang mengikat kami." Maya mulai bercerita. Kisahnya, meskipun diceritakan oleh arwah, terdengar seperti dongeng yang mengerikan. Bertahun-tahun yang lalu, mereka hidup bahagia di rumah ini. Maya adalah seorang ibu tunggal, dan Putri adalah putrinya yang sangat ia sayangi. Suatu hari, Putri menemukan sebuah boneka kayu tua di dekat rumah. Boneka itu, yang terlihat kotor dan usang, memiliki daya tarik aneh yang membuat Putri langsung menyukainya. Ia membawa boneka itu pulang dan menyimpannya sebagai boneka kesayangannya. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara-suara bisikan terdengar di dalam rumah, barang-barang bergerak sendiri, dan hawa dingin yang tak wajar selalu menyelimuti rumah mereka. Maya mulai merasakan ada yang tidak beres dengan boneka itu, namun Putri tidak mau melepaskannya. Pada suatu malam yang gelap, api tiba-tiba muncul di dalam rumah. Api itu menyebar dengan sangat cepat, membakar semua yang ada di dalamnya. Maya dan Putri terjebak. Mereka tidak bisa keluar, dan mereka akhirnya meninggal di dalam rumah itu. "Kami tidak bisa pergi," bisik Maya, air matanya, jika saja ia masih bisa menangis, pasti sudah mengalir.
Kami terperangkap di sini. Arwah kami tidak bisa beristirahat dengan tenang. Boneka itu, dia adalah iblis. Dia mengikat arwah kami ke rumah ini, ke dalam api yang membakar kami. Dimas menelan ludah. Ia melihat ke arah boneka yang melayang di udara. Bisikan yang tadinya ia dengar di motor, bisikan yang menyanyikan lagu anak-anak, itu adalah bisikan boneka ini. Boneka ini yang memanggilnya, yang memanipulasinya, dan yang membawanya ke sini. Tapi, siapa yang mengirim boneka itu? Siapa yang tahu tentang kisah tragis ini? Tapi, siapa yang mengirim boneka itu? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Maya menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Kami tidak pernah melihat pengirimnya. Kami hanya merasakan kehadirannya. Kehadiran yang gelap dan jahat, yang ingin boneka ini kembali ke tempatnya. Dimas terkejut. Jadi, kalian bukan pengirimnya? Putri mengangguk. Tidak. Boneka itu, dia ingin kembali ke sini. Dia ingin mengikat kami, selamanya. Dimas menyadari bahwa ia telah menjadi pion dalam permainan yang mengerikan. Ia bukanlah pengemudi ojek yang mengantarkan paket, melainkan pembawa kutukan. Boneka ini, yang terikat pada arwah Maya dan Putri, menggunakan dirinya sebagai perantara untuk kembali ke rumah ini. Tiba-tiba, boneka itu mulai tertawa lagi. Tawa itu terdengar sinis dan penuh kemenangan. Boneka itu bergerak, melayang ke arah Dimas. Mata kancingnya yang merah menatap langsung ke matanya. Kamu sudah mengantarku pulang, bisik boneka itu. Sekarang, kamu juga akan menjadi bagian dari kami. Dimas mundur, panik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak punya senjata, tidak punya cara untuk melawan. Ia hanya seorang manusia biasa yang terjebak di antara dua arwah yang ketakutan dan boneka terkutuk. Tidak, teriak Maya. Ia melangkah maju, berdiri di depan Dimas. Jangan sentuh dia. Biarkan dia pergi. Boneka itu berhenti. Ia menatap Maya dengan mata yang penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa melindunginya? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Tiba-tiba, boneka itu memancarkan cahaya merah yang kuat. Cahaya itu menyelimuti Maya dan Putri. Mereka berteriak kesakitan, tubuh mereka bergetar. Dimas melihat tubuh mereka perlahan-lahan menghilang, seperti asap yang ditiup angin. Tidak, teriak Dimas. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Matanya menangkap sebuah ember tua yang tergeletak di samping rumah. Ia mengambilnya, dan tanpa pikir panjang, ia melompat ke arah boneka itu. Boneka itu menoleh, terkejut. Dimas mengayunkan ember itu, memukul boneka itu dengan keras. Boneka itu terjatuh ke tanah. Cahaya merah yang menyelimuti Maya dan Putri menghilang. Mereka terlihat kembali, namun wajah mereka terlihat pucat dan lelah. Cepat, lari, teriak Maya. Buang boneka itu. Jangan biarkan dia kembali. Dimas tidak berpikir dua kali. Ia mengambil boneka itu dengan tangan gemetar. Boneka itu terasa sangat dingin, dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia merasakan hawa dingin itu menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah roh jahat di dalam boneka itu mencoba masuk ke dalam dirinya. Ia berlari, menjauhi rumah itu, menjauhi Maya dan Putri, menjauhi boneka itu. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya tahu, ia harus membuang boneka ini jauh-jauh. Di belakangnya, ia mendengar suara Maya yang berteriak. Jangan kembali. Jangan kembali ke sini. Dimas tidak menoleh. Ia terus berlari, menembus kegelapan dan hujan yang semakin deras. Ia tahu,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dimas berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal-sengal. Ia tidak peduli kemana kakinya melangkah, yang penting menjauh dari rumah terkutuk itu dan dua arwah yang terperangkap di dalamnya. Di tangannya, boneka kayu itu terasa semakin dingin, seolah-olah ia sedang memegang balok es yang baru saja dikeluarkan dari freezer. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, membuat jemarinya kaku. Ia ingin membuang boneka itu, tapi ada sesuatu yang menahannya. Sebuah dorongan aneh, seperti sihir, yang mencegahnya untuk melepaskan boneka itu. Ia terus berlari, menembus kegelapan dan rintik hujan yang tak kunjung berhenti. Jalanan di perumahan Puri Kencana terasa seperti labirin yang tidak berujung. Setiap rumah tampak sama, setiap jalanan terlihat serupa. Dimas merasa seperti sedang berlari di lingkaran, kembali ke titik awal. Ia melihat ke belakang. Di kejauhan, ia bisa melihat cahaya kecil dari rumah itu, cahaya yang seakan memanggilnya untuk kembali. Tiba-tiba, ia menabrak sesuatu. Ia terjatuh, dan boneka itu terlepas dari tangannya. Boneka itu melayang di udara, matanya yang bersinar merah menatapnya dengan penuh kebencian. Di depan Dimas, berdiri sebuah bayangan hitam. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk wujud manusia. Sosok itu adalah seorang wanita tua, dengan wajah keriput dan mata yang penuh kebijaksanaan. Ia memegang sebuah tongkat yang terbuat dari kayu, dan di ujung tongkat itu, sebuah permata kecil terlihat bersinar. Dimas ketakutan, ia tidak tahu siapa wanita ini. Apakah ia juga arwah? Atau ia bagian dari permainan yang mengerikan ini? Jangan takut, nak. Suara wanita itu terdengar lembut dan menenangkan. Aku di sini untuk membantumu. Dimas terkejut. Siapa Anda? Aku adalah penjaga di tempat ini, jawab wanita itu. Aku adalah arwah dari orang-orang yang meninggal di sini. Kami tidak bisa pergi. Kami terikat pada tempat ini. Dimas menelan ludah. Terikat? Karena boneka itu? Wanita itu mengangguk. Ya, boneka itu, dia adalah iblis. Dia terbuat dari kayu pohon yang disihir, dan di dalamnya, ada jiwa seorang anak kecil yang jahat. Jiwa itu ingin mengumpulkan roh-roh untuk menjadi budaknya. Ia datang ke tempat ini, ke rumah itu, dan ia mengikatkan dirinya pada Maya dan Putri. Dimas terdiam. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya hidup sebagai arwah yang terikat pada sebuah boneka jahat. Tapi, siapa yang mengirimnya kembali ke sini? Tanya Dimas. Siapa yang ingin mengembalikan boneka itu? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Tapi, ia adalah seseorang yang memiliki kekuatan gelap. Seseorang yang tahu tentang kutukan ini, dan ingin boneka ini kembali ke tempat asalnya. Seseorang yang ingin boneka ini mengumpulkan lebih banyak roh. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, aku adalah perantara. Wanita itu mengangguk. Ya, ia menggunakanmu sebagai pion. Ia tahu bahwa kamu butuh uang, dan ia memanfaatkan kelemahanmu. Ia tahu bahwa kamu tidak akan menolak pesanan dengan bayaran tinggi. Dimas merasa bodoh. Ia merasa seperti telah ditipu oleh kekuatan jahat yang tidak ia mengerti. Ia melihat ke arah boneka yang melayang di udara. Boneka itu terus menatapnya dengan mata merahnya, seolah-olah mengejeknya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Dimas. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku tidak bisa kabur. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Wanita itu tersenyum. Ada satu cara. Kamu harus mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya. Tempat di mana ia dibuat, tempat di mana ia mendapatkan kekuatannya. Di mana itu? Tanya Dimas.
penuh harap. Di dalam hutan, jawab wanita itu. Ada sebuah sumur tua di tengah hutan, tempat di mana pohon yang dibuat menjadi boneka itu tumbuh. Kamu harus membuang boneka itu ke dalam sumur itu. Hanya dengan begitu, kamu bisa memutus kutukannya, dan kamu bisa membebaskan arwah-arwah yang terperangkap di sini. Dimas menoleh ke arah hutan. Hutan itu terlihat sangat gelap dan menyeramkan. Ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Tapi, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Demi dirinya, demi Maya, demi Putri, dan demi semua arwah yang terperangkap di sini. Ayo, nak, kata wanita itu. Ikutlah aku. Aku akan membantumu. Dimas mengangguk. Ia mengikuti wanita itu, berjalan ke arah hutan yang gelap. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri teror ini. Perjalanan ke dalam hutan terasa seperti berjalan ke neraka. Setiap langkah yang Dimas ambil terasa berat, dan hawa dingin dari boneka itu semakin menusuk. Pohon-pohon di hutan itu terlihat seperti bayangan-bayangan gelap yang menjulang tinggi, seolah-olah mereka adalah penjaga gerbang neraka. Bisikan dari boneka itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Kamu tidak bisa lari dariku? Bisik boneka itu, suaranya terdengar sinis. Kamu adalah milikku, selamanya. Dimas mengabaikan bisikan itu. Ia terus berjalan, mengikuti wanita tua yang memandunya. Wanita itu berjalan dengan tenang, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan kegelapan dan kengerian di hutan ini. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tanah lapang. Di tengah-tengah tanah lapang itu, berdiri sebuah sumur tua. Sumur itu terlihat sangat tua dan usang, dengan batu-batu yang ditumbuhi lumut dan tali yang sudah putus. Di sekeliling sumur itu, ada banyak patung kayu yang terlihat menyeramkan. Patung-patung itu adalah boneka-boneka yang terbuat dari kayu, seperti boneka yang Dimas bawa. Ini adalah tempatnya, ucap wanita itu. Ini adalah tempat di mana kutukan itu dimulai. Dimas melihat ke arah sumur. Ia merasakan aura jahat yang sangat kuat terpancar dari dalam sumur itu. Aura yang sama seperti yang ia rasakan dari boneka itu. Ia tahu, di dalam sumur itu, ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang akan menjadi akhir dari semua teror ini. Tiba-tiba, boneka itu melayang di udara. Ia tertawa, tawa yang menyeramkan, dan ia memancarkan cahaya merah yang kuat. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Bisik boneka itu. Kamu hanyalah manusia bodoh yang tertipu oleh kebohongan arwah-arwah ini. Mereka tidak bisa membantumu. Dimas melihat ke arah wanita tua itu. Wajahnya terlihat pucat, dan tubuhnya bergetar. Dia terlalu kuat, bisik wanita itu. Aku tidak bisa menahannya. Boneka itu tertawa sinis. Ia mulai melayang ke arah Dimas, matanya yang merah menatapnya dengan penuh kebencian. Sekarang, giliranmu. Kamu akan menjadi bagian dari kami. Kamu akan menjadi budakku, selamanya. Dimas panik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak punya senjata, tidak punya kekuatan. Ia hanya punya satu cara. Ia harus membuang boneka itu ke dalam sumur. Ia melihat ke arah sumur, dan ia melihat ke arah boneka itu. Ia tahu, ia harus melakukannya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa membiarkan boneka itu menguasai dirinya, dan ia tidak bisa membiarkan boneka itu terus mengikat arwah-arwah yang tidak bersalah. Dimas mengambil napas dalam-dalam. Ia melompat ke arah boneka itu, meraihnya dengan kedua tangannya. Boneka itu berteriak,
Suaranya terdengar seperti jeritan kesakitan. Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, hawa dingin yang mencoba menguasai dirinya. Ia berlari ke arah sumur, dan tanpa pikir panjang, ia melempar boneka itu ke dalamnya. Boneka itu jatuh, dan ia mendengar suara gedebuk pelan saat boneka itu menyentuh air. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih yang sangat terang keluar dari dalam sumur. Cahaya itu menyelimuti seluruh area, dan Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk hilang. Ia melihat ke arah sumur. Boneka itu sudah hilang. Cahaya putih itu perlahan-lahan menghilang, dan ia melihat arwah Maya dan Putri berdiri di dekat sumur. Mereka tersenyum. Senyum mereka terlihat tulus dan penuh kelegaan. "Terima kasih, Nak," ucap Maya. "Kamu telah membebaskan kami." Putri melangkah maju, tangannya menggenggam tangan Dimas. "Terima kasih, Kakak. Kami bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Dimas merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa sangat lega. Ia telah berhasil. Ia telah membebaskan mereka. Tiba-tiba, ia mendengar suara wanita tua itu. "Kamu harus pergi sekarang, Nak. Sebelum terlambat." Dimas mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus pergi. Ia berbalik, dan ia melihat jalanan yang tadinya gelap dan menyeramkan kini terlihat terang dan normal. Ia berlari ke arah motornya, dan ia melihat motornya sudah menyala. Ia menaiki motornya, dan ia melihat ke arah belakang. Maya dan Putri melambaikan tangan mereka, senyum mereka terlihat damai. "Selamat tinggal," bisik Putri. Dimas mengangguk, dan ia melaju kencang, meninggalkan tempat terkutuk itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia telah selamat. Ia telah berhasil mengakhiri teror ini. Ia telah menjadi pahlawan bagi dua arwah yang terperangkap. Motor Dimas melaju kencang, menembus kegelapan dan hujan yang tak kunjung berhenti. Ia tidak menoleh ke belakang. Rasa lega bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Ia baru saja mengakhiri sebuah teror, namun ia tidak yakin apakah ia benar-benar telah memutus kutukan itu. Hawa dingin dari boneka itu masih terasa, meskipun boneka itu sudah tidak ada di tangannya. Dingin itu seakan sudah merasuk ke dalam jiwanya. Ia melaju di jalanan yang berlubang, melewati bayangan-bayangan gelap yang seakan bergerak-gerak di pinggir jalan. Bisikan dari boneka itu masih terdengar, namun kali ini bisikan itu terdengar lemah dan jauh. Seperti suara yang datang dari kedalaman sumur. "Kamu pikir, kamu bisa lari dariku?" bisik suara itu, terdengar seperti suara anak kecil yang sekarat. Dimas mengabaikannya. Ia terus melaju, mengabaikan ketakutan yang mencekiknya. Ia hanya ingin kembali ke rumah, kembali ke kehidupan normalnya. Ia ingin melupakan semua ini. Tiba-tiba, motornya mati total. Mesinnya tidak menyala, tidak peduli seberapa keras ia berusaha menyalakan starter. Dimas panik. Ia terjebak di tengah jalan yang sepi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu motornya yang sudah mati. "Tidak," teriak Dimas. "Tolong, jangan biarkan aku kembali ke sana." Ia melihat ke belakang. Di kejauhan, ia bisa melihat bayangan hitam yang besar, bayangan yang bergerak-gerak di tengah kegelapan. Bayangan itu terlihat seperti bayangan boneka itu, bayangan yang ingin mengambilnya kembali. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah permainan, permainan yang tidak akan pernah berakhir. Ia tidak bisa lari, ia tidak bisa bersembunyi. Boneka itu akan terus mengejarnya, sampai ia kembali. Tiba-tiba, ia mendengar suara Maya. Suara itu terdengar di kepalanya,
seperti suara yang datang dari surga. "Jangan takut, nak," bisik suara itu. "Kamu harus membuang sesuatu. Sesuatu yang terikat padamu." Dimas terdiam. Apa yang terikat padanya? Ia melihat ke arah motornya, ke arah helmnya, ke arah jaketnya. Ia tidak menemukan apa-apa. "Bukan itu," bisik suara putri. "Di dalam tasmu." Dimas membuka tasnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kertas kecil. Kertas itu adalah kertas yang ia temukan di tangan boneka itu. Kertas itu bertuliskan, "Tolong antarkan ke Puri Kencana. Jangan buka paketnya." Dimas mengambil kertas itu, dan ia melihat ke arahnya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Kertas itu terasa dingin, seperti es. Ia merasakan aura jahat yang kuat terpancar dari kertas itu. Itu adalah pengikatnya," bisik suara Maya. "Itu adalah mantra yang mengikatmu pada boneka itu. Kamu harus membuangnya. Kamu harus membakarnya." Dimas tidak berpikir dua kali. Ia mengambil korek api dari sakunya, dan ia menyalakan korek itu. Ia membakar kertas itu. Kertas itu terbakar dengan cepat, dan ia melihat api itu berubah menjadi warna merah. Api itu memancarkan aura jahat yang kuat, dan ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu adalah tawa boneka itu. Tawa itu perlahan-lahan menghilang, dan api itu padam. Kertas itu berubah menjadi abu. Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk di tubuhnya menghilang. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia melihat ke belakang. Bayangan hitam yang besar itu sudah hilang. Ia berhasil. Ia telah memutus kutukan itu. Tiba-tiba, motornya menyala. Dimas terkejut. Ia menaiki motornya, dan ia melaju kencang. Ia tidak ingin melihat ke belakang. Ia hanya ingin pergi. Ia ingin melupakan semua ini. Ia melaju, menembus kegelapan malam, menuju cahaya kota. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Ia telah mengalami hal-hal yang tidak seharusnya ia alami. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan malam ini. Matahari terbit, cahayanya yang hangat membasahi kota Bogor. Dimas kembali ke rumahnya. Ia memarkir motornya, dan ia masuk ke dalam. Ia merasa sangat lelah. Lelah fisik, dan lelah mental. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat bayangan-bayangan gelap, ia mendengar suara-suara bisikan, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke arah ponselnya. Ponselnya sudah menyala. Ia membuka aplikasi ojek online, dan ia melihat ada notifikasi dari pengirim. Pengirim, Maya. Status, pesanan dibatalkan. Keterangan, maaf, paketnya sudah tidak perlu diantar. Dimas terdiam. Ia tidak mendapat uang. Tapi, ia tidak peduli. Ia bersyukur, ia masih hidup. Ia bersyukur, ia bisa kembali ke rumah. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu tentang perumahan Puri Kencana. Ia membuka internet, dan ia mengetik, tragedi perumahan Puri Kencana. Hasil pencarian membawanya ke sebuah berita lama. Berita itu menceritakan tentang sebuah tragedi yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sebuah kebakaran hebat melanda sebuah rumah di perumahan Puri Kencana. Kebakaran itu menewaskan seorang ibu bernama Maya dan putrinya yang berusia 5 tahun, Putri. Berita itu mengatakan bahwa penyebab kebakaran itu tidak diketahui. Dimas menelan ludah. Ia melihat foto di berita itu. Foto itu menunjukkan sebuah rumah yang terbakar, dan di sampingnya, ada foto seorang ibu dan putrinya. Foto itu terlihat tua dan buram,
Tapi Dimas bisa melihat wajah mereka. Wajah Maya dan wajah Putri. Mereka terlihat sama seperti arwah yang ia temui. Ia melihat ke bawah, dan ia melihat foto boneka. Boneka itu adalah boneka yang Dimas bawa. Boneka itu terlihat utuh, tidak terbakar sama sekali. Berita itu mengatakan bahwa boneka itu adalah satu-satunya barang yang selamat dari kebakaran. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menyadari, boneka itu yang menyebabkan kebakaran itu. Boneka itu yang mengikat arwah Maya dan Putri. Boneka itu yang ingin kembali ke rumah itu. Ia menutup laptopnya, dan ia bersandar di kursi. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Dimas yang dulu. Ia telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Ia telah mengalami hal-hal yang tidak seharusnya ia alami. Dimas memutuskan untuk berhenti menjadi ojek online. Ia tidak ingin lagi mengambil pesanan yang aneh. Ia tidak ingin lagi mengantar paket ke tempat-tempat yang ia tidak tahu. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam dunia yang ia tidak mengerti. Ia membuka jendela, membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam kamarnya. Ia menatap langit, dan ia melihat awan-awan bergerak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah membebaskan dua arwah yang terperangkap. Ia telah mengakhiri sebuah teror. Dan setiap kali ia melihat boneka, ia selalu teringat dengan pengalaman mengerikan itu. Ia selalu teringat dengan boneka kayu, mata kancing yang bersinar merah, dan bisikan yang menghantui. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Ia akan hidup dengan kenangan itu, kenangan yang akan menghantuinya selamanya.